Shalom, selamat sore kawan-kawan. Jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Saya minta waktu kawan-kawan cek suara sebentar ya. Ya, suaranya sudah bagus ya. Ya, sore ini kita akan bicara tentang Daniel Mananta ya. Dia adalah presenter ya, presenter. Dia termasuk artis ya, artis terkenal di Indonesia ya. Nah, dia ini viral belakangan ini karena ucapannya ya atau narasinya. Dia ini berusaha nasihati orang Kristen untuk tidak sembah patung ya. Nah, itu kalau tidak salah ya kejadiannya itu setelah dia bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, ini yang jadi satu keheranan ya bagi saya, satu keanehan ya. Kalau dia ini kan orang yang ya kalau kita lihat dari banyak eh, live videonya ya seperti itu, dia ini kan orang terkenal ya, sudah punya popularitas ya. Jadi ya tidak mungkin ya dia jadi aneh seperti itu hanya untuk cari popularitas ya, karena dia ini kan sudah terkenal. Ya, nah tetapi saya pun tidak bisa memahami ya kenapa keluar pernyataan seaneh itu dari mulutnya. Ya, apakah benar dia akan tinggalkan Kristen atau tidak ya itu saya tidak tahu. Ya, tapi seandainya pun akan tinggalkan Kristen ya saya pikir aneh ya kalau mengucapkan sesuatu yang memang tidak seperti itu begitu faktanya. Jadi entah ya tujuan sebenarnya dari ucapannya itu apa ya, ataukah dia memang benar-benar tidak tahu apa yang dia ucapkan itu. Ya, ya itulah saya tidak habis pikir. Ya karena sepemahaman saya ya anak sekolah dasar saja ya, yang anak sekolah dasar Kristen tentunya ya, mereka tahu ya bahwa tidak ada orang Kristen itu yang sembah patung ya, bahkan jelas Alkitab itu ya mengutuk para penyembah patung seperti itu ya. Nah, tetapi di videonya itu jelas dia tujukan ya, dia kepada para pengikut Yesus yaitu kalimatnya seperti itu. Ya, lalu dia identikan juga pengikut Yesus ini dengan Nasrani. Nah, ini juga satu kesalahan fatal ya. Ini yang buat saya meragukan ya. Dia ini selama ini jadi Kristen apa yang dia kerjakan ya, bahkan tidak tahu bedanya Nasrani itu dengan Kristen. Ya, jadi Nasrani itu bukan Kristen, ini berbeda ya. Nasrani itu satu sekte sesat ya, aliran sesat yang itu sudah ada ya sejak zaman gereja abad pertama ya, Alkitab sudah catat itu. Nanti kawan-kawan bisa baca di Kisah Para Rasul 24 ya, ayat berapa saya lupa ya. Nah, kawan-kawan, ya kalau saya amati videonya ya, saya cermati tentang ucapannya Daniel Mananta ini ya, kurang lebih saya tangkap bahwa Daniel Mananta ini sedang menasihati orang Kristen untuk tidak sembah patung ya. Dan menurut saya ya nasihatnya ini cacat logika ya, atau saya lebih tepat ya saya katakan Daniel Mananta ini menuduh memfitnah kekristenan ya, fitnah yang jahat, fitnah yang kejam ya. Ini menghina kekristenan juga ya. Nah, kenapa? Ya karena kan sudah jelas ya, kekristenan itu tidak pernah sembah patung ya. Ya patung apapun ya, mau patung ya di orang bilang itu patung Yesus ya atau patung salib, apapun patung itu tidak pernah kami sembah ya. Kristen tidak ada sembah patung. Alkitab jelas larang itu. Ya bahkan dia kan menekankan Yesaya 44 ya. Ya Yesaya 44 itu kan jelas bicara tentang kebodohan para penyembah patung ya. Nah, jadi sebenarnya sudah satu ya semua sudah tahu ya, ini bukan rahasia seperti itu ya. Semua sudah tahu bahwa kekristenan itu bukan penyembah patung ya. Bahkan saya mau katakan ya, meskipun banyak aliran denominasi di dalam kekristenan, tidak ada satupun yang sembah patung ya. Meskipun mereka sesat, bidat ya, bahkan aliran sesat bidat kekristenan, mereka pun tidak sembah patung. Ya, jadi jangankan aliran kekristenan yang benar ya, yang tidak sesat. Ya, aliran sesat di dalam kekristenan pun mereka tidak ada yang sembah patung ya. Sejauh yang saya tahu sampai hari ini tidak ada satupun aliran sesat kekristenan yang sembah patung. Ya.
ya mau oneness apapun itu mereka tidak ada yang sembah patung ya. Saksi Yehova pun tidak sembah patung ya. Jadi klaimnya Daniel Mananta ini sungguh sangat mengherankan, aneh ya. Ya mengapa mendadak dia jadi sepakat dengan Ustadz Abdul Somad ya bahwa kekristenan sembah patung seperti itu ya. Ini hal yang benar-benar tidak terbayangkan oleh saya. Ya, jadi nasihatnya Daniel Mananta ini untuk Kristen untuk tidak sembah patung ya, pakai Yesaya 44 ya. Ini perlu kita pertanyakan ya kepada Daniel Mananta ya. Kita harus minta dia buktikan ya, Kristen mana yang sembah patung ya. Dia yang tuduh ya seperti itu. Jadi dia perlu buktikan Kristen mana yang sembah patung. Ya, mana referensinya ya, sumbernya mana. Ya, kalau Protestan, Katolik itu sangat jelas ya, itu tidak ada sembah patung ya. Jadi apa dasarnya Daniel Mananta katakan hal itu? Ya, Daniel harus sebutkan dengan jelas Kristen yang mana, jangan asal sebut Kristen. Ya, karena dia sebut Kristen berarti kan itu Kristen secara umum, bukan spesifik kepada aliran tertentu. Ya, bahkan dia jelas di situ katakan pengikut Yesus. Ya, berarti di dalamnya itu termasuk seluruh aliran kekristenan, termasuk di sana ada Protestan dan Katolik. Nah, ya tidak apa-apa kalau dia klaim seperti itu ya, jelas Protestan, Katolik ya yang saya tahu tidak ada yang sembah patung. Ya lalu Kristen mana yang sembah patung? Ya, jadi cobalah Daniel Mananta harus tunjukkan dong Kristen mana yang sembah patung seperti itu ya. Mana sumbernya, referensinya siapa ya. Nah, apakah referensi yang dia pakai referensi itu Ustadz Abdul Somad sebagai sumbernya? Ya, kalau sumbernya Ustadz Abdul Somad ya pantas ya, sudah jelas tidak mungkin benar tentang kekristenan ya, tentang Alkitab. Dia kan orang Islam ya, dan tidak juga dia punya pemahaman apapun tentang Kristen dan Alkitab. Ya, tidak ada bedanya ya. Itu Ustadz Abdul Somad itu samalah seperti Ustadz Kainama dan lain-lain ya. Yang kalau kerjanya itu sering serang-serang kekristenan ya, sering bicarakan Alkitab padahal bukan urusannya ya Alkitab ya. Kan kita bicara saja kitab masing-masing. Untuk apa mereka ini bicara tentang Alkitab? Ya, jadi kalau sumbernya dia ya pasti jadi aneh ya seperti itu. Jadi kacau balau ya. Nah, tetapi pemikiran saya tentang Daniel Mananta ini salah ya. Ternyata rasionya ini tidak bekerja dengan baik ya. Ya hanya ya entahlah maksudnya apa. Ya tapi yang jelas kalau saya pikir kalau untuk masalah popularitas ya bukan ya, karena dia ini sudah cukup terkenal ya. Tapi saya juga heran ya bisa dengan mudahnya ya terpengaruh oleh apa berita yang tidak benar seperti itu ya, di mana ada Kristen sembah patung. Ya, jadi ya itulah saya juga sendiri bingung ya kenapa bisa begitu mudahnya ya percaya dengan tuduhan yang aneh seperti ini ya, bahwa Kristen sembah patung. Jadi itu satu fitnah yang sangat bodoh ya, satu fitnah yang kejam terhadap kekristenan. Ya berarti Daniel Mananta harus bisa buktikan. Ya, kalau dia tidak bisa buktikan, berarti kan dia jadi serupa dengan Ustadz Abdul Somad tentang Alkitab, tentang kekristenan ya, hanya asal bicara, hanya asal bunyi saja. Ya, kalau Ustadz Abdul Somad itu kan jelas katakan bahwa di salib ada jin kafir. Ya, berarti kan Daniel Mananta kalau sepakat dengan Ustadz Abdul Somad, berarti dia pun sepakat katakan bahwa di salib ada jin kafir. Ya, nah kita coba lihat dulu ya kalimat-kalimatnya. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke, gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget. Ya,
Jadi di menit 1:25 sampai 2:20 ya, ini jelas dia ini menyatakan kesepakatannya dengan UAS ya, pasti kan UAS itu katakan tentang disalib ada jin kafir ya, jadi maksudnya pasti ke sana ya. Nah, jadi di sini dia tekankan ya, Daniel Mananta ini tekankan ya, pertama dia katakan ketika patung yang dibuat manusia disembah ya. Ya entah ya referensi dia apa, saya poinkan dulu sajalah apa inti pembicaraan dia ya. Nah, lalu dia katakan ya di sini, wait sebelum lu komentar ya. Jadi di sini kan jelas ekspresinya seolah-olah dia benar ya, kekristenan selama ini sembah patung seperti itu ya, dari ekspresinya kan seperti itu. Makanya dia dengan ekspresinya seperti itu, wait ya, sebelum lu komentar seperti itu ya. Ya ini untuk para pengikut Yesus ya, lalu dia katakan itu Nasrani. Nah, dia katakan, gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Jadi seolah-olah dia itu begitu memahami Alkitab, begitu memahami ayat ini, dan dia mau menegur orang-orang Kristen bahwa orang Kristen kalian jangan sembah patung seperti itu ya. Nah, kan karena dia di sana baru lanjutkan ya, baru lu bisa komentar di bawah ini ya. Sebelum baca jangan komentar dulu. Jadi kalimat ini jelas dia menuduh kekristenan sembah patung ya. Kita lanjutkan lagi. Seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel? Sehingga dia dengan Oke ya, di menit ini 2:20 saya skip saja ya karena dia di sini sedang membicarakan Yesaya 44 ya, tapi saya tidak tertarik untuk mendengar lebih lanjut ya. Sampai menit 4:10 ya. Ya, jadi intinya di menit 2:20 sampai 4:10 ya. Dia ini bahas Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 ya. Harusnya dia baca dari ayat 9 ya. Nah, inilah kebiasaan mereka ya, suka potong-potong ayat seperti itu ya. Nah, tapi tidak ada masalah ya. Tapi dia mau menekankan di sini bahwa Tuhan itu marah banget kata dia ya begitu. Kalau Tuhan dibentuk sebagai patung ya, sebagai berhala. Dia katakan jadi maksudnya disembah-sembah seperti itu ya. Jadi maksudnya si Daniel Mananta ini patung Tuhan itu disembah-sembah. Ya, lalu di sana dia juga beri penekanan bahwa sembah-sembah patung itu adalah pekerjaan hal yang bodoh seperti itu ya. Nah, lalu entah apa ya maksudnya sambil tersenyum-senyum tipis seperti itu ya, dia katakan itu bukan dia yang katakan, tapi itu bicara Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Jadi maksud Daniel Mananta ini sangat-sangat jelas ya, dia tuduh Kristen itu buat patung dan sembah patung. Ya tapi saya tidak paham ya kenapa dia bisa menuduh seperti itu ya, Kristen mana yang sembah patung. Ya lalu makanya dia tekankan jangan komentar dulu sebelum baca Yesaya 44 itu. Nah jadi dalam benaknya di Daniel ini seolah-olah kita Kristen ini salah besar ya karena kita buat patung dan sembah patung. Makanya Daniel ini luar biasa ya mengingatkan orang Kristen supaya jangan sembah patung. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah ya dengan Yesaya 44 itu. Memang di situ sedang menyatakan kebodohan para penyembah patung. Itu kan salah satu pasal yang juga menekankan bahwa kita ini tidak boleh membuat patung dan menyembahnya ya. Bahkan itu sudah dinyatakan sejak di kitab awal juga Perjanjian Lama juga sudah banyak dinyatakan ya, juga di Perjanjian Baru. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Tetapi yang jadi masalah, yang jadi keheranan, entah apa motivasinya, dia pakai pasal itu untuk menyerang kekristenan. Sebenarnya kalau dia paham konteksnya, itu kan jelas ya. Itu dia sedang apa? Itu sedang ditujukan ya, sedang bicara bahwa ada orang-orang di luar umat Israel ya, di luar umat pilihan ya di zaman itu yang bukan orang Israel, mereka ini adalah para penyembah berhala ya. Jadi konteks pasal itu sebenarnya sudah sangat jelas. Ya, tapi saya tidak paham entah bagaimana kenapa Daniel ini kehilangan mendadak ya, kehilangan rasio jadi seolah-olah itu untuk orang Kristen seperti itu. Ya. Tapi ya sudahlah, saya pun kan tidak tahu ya apa penyebabnya bisa sampai gagal pemikiran seperti itu. Ya, tapi kita tidak perlu terlalu heran ya karena Alkitab sudah catat ada orang-orang yang seperti ini ya yang memang mereka melihat tapi tidak melihat ya, mereka mendengar tapi juga tidak memahami ya seperti itu ya, artinya selalu gagal paham. Ya ada orang-orang seperti itu. Ya nanti kawan-kawan baca saja 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Saya tidak bacakan. Ya, nah jadi
Daniel Mananta ya, tuduhan-tuduhan dan nasihat-nasihatnya ini sebenarnya salah alamat ya. Bahkan kalau mau saya katakan ini termasuk sangat kurang ajar ya, fitnah kekristenan seperti ini. Bahkan pakai ayat Alkitab untuk jadi seperti mau membenturkan umat Tuhan dengan Alkitab. Ya, dan saya pun mempertanyakan ya, apa kapasitas Daniel Mananta bicara Alkitab ya. Apakah Anda teolog? Apakah Anda pernah sekolah Alkitab ya? Ya, saya tahu Anda kan pasti bukan pendeta ya, tapi tidak apa-apa. Saya mau tanya, apakah Anda pernah belajar Alkitab? Di mana Anda belajar Alkitab ya? Saya pikir tidak perlu terlalu tinggi ya, hanya tidak perlu orang sekolah teologi ya tinggi ya untuk tahu bahwa Kristen tidak sembah patung ya. Cukup anak-anak SD yang suka sekolah minggu saja mereka sudah tahu. Ya, itu hal yang sangat sederhana. Ya. Jadi tidak ada kapasitasnya sebenarnya Daniel Mananta ini bicara tentang Alkitab. Nah, jadi sebaiknya kalau tidak dalam kapasitas jangan gunakan Alkitab ya jika memang dia tidak paham. Ya, saya juga sebenarnya tidak terlalu peduli ya, dia ini mau masih di Kristen atau sudah pindah agama. Itu jelas bukan urusan saya ya. Yang jelas siapapun yang pakai ayat-ayat Alkitab dengan sembarangan untuk fitnah Kristen itu pasti merupakan satu penghinaan terhadap kekristenan ya. Nah, kita dengarkan di menit 4:10 sampai 4:20 ya. Ini sedikit lagi. Ya kawan-kawan, saya sudah bagi link. Setelah saya selesai bicara sedikit lagi ya, kawan-kawan boleh bergabung untuk memberikan tanggapan ya. Ya, kita simak dulu ya. Sampai 20, right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke. Ya, jadi menit 4:10 sampai 4:20 ini kurang lebih seperti sebuah kesimpulan dari poin kelima yang dia nyatakan ya, poin 1 sampai 4 saya tidak tahu apa ya. Nah, bahwa dia setuju dengan Ustadz Abdul Somad ya, bahwa ada unclean spirit di patung ya. Tetapi kan Ustadz Abdul Somad itu lebih mengatakan bahwa di salib Yesus ada jin kafir ya. Jadi ya kurang lebih Daniel Mananta ini sepakat ya, karena kan dia katakan dia sepakat dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, hanya dia katanya memang bukan katakan di salib ada jin kafir, tapi dia hanya mengatakan ada unclean spirit di patung atau ada roh jahat di patung. Nah, sedangkan kalimat kalau dia setuju dengan UAS kan katakan di salib Yesus ada jin kafir ya, berarti ya Daniel Mananta pun sepakat akan hal itu. Ya, jadi kurang lebih Daniel Mananta ini sedang coba bela Ustadz Abdul Somad bahwa kalimatnya Ustadz Abdul Somad itu benar bahwa di salib ada jin kafir. Ya, jelas ini sebuah penghinaan terhadap kekristenan ya. Kalau ada yang mau katakan ini bukan penghinaan terhadap kekristenan, ya cobalah dibalikan ya, di agama tuduhan ini dikembalikan kepada orang yang menuduh itu, yang katakan ini bukan penghinaan ya, mereka beragama apa, coba dibalikanlah kepada mereka ya. Apakah mereka tidak marah kalau seperti itu ya? Bagi kekristenan salib itu jelas punya banyak makna ya. Salib itu sebuah simbol ya, dan kami tidak pernah sembah salib ya, tapi banyak makna ya di dalam salib ya. Jadi salib itu sangat punya makna bagi kami ya. Itu salah satu simbol penting kekristenan, tapi tidak pernah kami sembah salib. Ya. Nah, jadi saya heran ya. Padahal kalau saya lihat di beberapa podcast atau seperti apalah itu ya, si Daniel Mananta itu ya, dia ini kan kalau bicara sering bawa-bawa Tuhan di mulutnya ya, sering bersaksi puji Tuhan, berkat Tuhan, ya kata kalimat-kalimat seperti itu ya, yang mengesankan dia ini begitu rohani seperti itu ya, begitu Kristen ya, Kristen sejati seperti itu ya. Ya, tetapi entah ya mengapa mendadak dia jadi sepakat dengan Ustadz Abdul Somad sebagai penghina kekristenan. Ya. Nah, saya mau sedikit bahas ya ini tentang Ustadz Abdul Somad kan katakan di salib ada jin kafir ya. Nah, tentang jin kafir. Nah, sebenarnya dalam hal apapun Alkitab dan Al-Qur'an itu sangat berbeda ya, tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, termasuk soal jin kafir ya. Kristen itu tidak kenal
jin ya, kalau di Kristen itu setan atau iblis ya. Ya saya tidak tahu jin ini apa begitu ya di agama Islam ya. Tetapi kalau di Kristen tuh setan atau iblis lah lebih umumnya seperti itu ya. Nah kalau sama seperti itu ya, jadi jelas ya Tuhan ini hanya makhluk yang paling mulia yang Tuhan ciptakan itu manusia ya. Sedangkan setan atau iblis itu kan jelas ya itu malaikat yang memberontak ya. Jadi tidak ada lagi di luar itu ya. Hanya seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya jin ini masuk kategori yang mana. Ya. Nah, tetapi yang jelas kalau yang dimaksud adalah setan atau iblis ya. Ini kami kekristenan tidak ada itu setan atau iblis yang baik ya, atau setan dan iblis yang non kafir seperti itu ya. Itu tidak ada di dalam kekristenan ya. Setan atau iblis ya sudah seperti itu aja ya, mereka tidak baik ya, mereka pendosa ya. Mereka adalah roh-roh yang melawan Tuhan ya, dan mereka ini sudah Tuhan simpan ya untuk dimurkai di akhir zaman. Ya, jadi di dalam hal setan atau iblisnya saja ya ini sudah berbeda ya. Jadi tidak, saya agak bingung ya bagaimana bisa orang kok mengkait-kaitkan antara Alkitab dan Al-Qur'an. Ini dua hal yang sangat berbeda ya. Tidak ada kesamaannya. Ya kalau ada yang mau klaim sama itu urusan mereka. Yang jelas Alkitab sangat jelas tidak ada kaitan dengan kitab manapun. Ya. Jadi kalau mengatakan di salib Kristus ada jin kafir, ya itu sudah tidak ada konteksnya masuk dari mana ya. Kekristenan kan tidak kenal ada setan atau iblis yang kafir dan tidak kafir, tidak ada itu di dalam kekristenan ya. Nah jadi tidak mungkin lah mengkaitkan antara Alkitab dengan Al-Quran ya. Jadi jelas di sini saja bahwa pernyataan Ustadz Abdul Somad ya tentang disalib ada jin kafir ini kan perkataan yang menyerang kekristenan ya. Itu dia katakan ya dengan kacamata Islam ya, karena di kacamata Kristen tidak ada iblis atau setan yang kafir atau non kafir ya. Jadi jelas Ustadz Abdul Somad ini bahas kekristenan tapi pakai kacamata Islam ya. Ini sungguh satu kesalahan besar ya. Tidak mungkin ya orang akan jadi kacau balau ya kalau baca sesuatu pakai kacamata yang salah ya. Jadi kalau mau belajar Alkitab pakai kacamata kekristenan ya. Itu juga kalau orang mau belajar Islam ya Al-Qur'an pakailah kacamata Islam. Jadi pakailah kacamata yang benar. Ya kalau tidak pasti akan jadi kacau balau ya seperti Daniel Mananta ini. Nah, kawan-kawan, ini sedikit lagi saya bicara ya. Saya mau bahas apakah ada roh jahat di patung ya. Ini sebenarnya simpel saja ya pembahasannya. Nah, setelah ini silakan kawan-kawan jika ada yang mau naik bergabung ya. Saya bahas sedikit ya apakah ada roh jahat di patung. Ya, saya percaya kawan-kawan Kristen pasti sudah tahu ini ya. Nah, sedikit saja kita harus sama-sama pahami bahwa ada patung yang sebagai berhala, ya artinya patung yang disembah, dan ada patung yang sebagai simbol. Nah, yang mana yang Alkitab maksud sebagai kebodohan kalau orang itu buat patung dan sembah-sembah, ya yang jelas-jelas itu dilarang oleh Alkitab ya. Yang mana? Yang patung sebagai simbol atau patung sebagai berhala? Ya, saya yakin kita semua tahu ya, yang dilarang dan merupakan kebodohan itu patung yang dibuat manusia untuk disembah. Ya, itu berhala, itu yang bodoh, itu yang dilarang. Ya. Jadi bukan semua patung ada roh jahat ya atau sebagai berhala seperti itu ya. Nah, konteks roh jahatnya saja ini sudah berbeda ya, nanti kita bahas sedikit ya antara Islam dan Kristen dan agama lain pun ada perbedaan ya antara roh jahat di dalam patung ini. Nah, tetapi yang jelas di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, ya berhala ini bukan hanya masalah sesuatu benda mati yang dibuat manusia lalu disembah itu berhala, bukan itu saja ya. Kekristenan bicara berhala itu lebih luas ya. Nah, saya contoh ya, pekerjaan kita, keluarga kita, kekayaan kita itu bisa juga jadi berhala ya. Kita bisa dikatakan juga memberhalakan itu semua ya. Kenapa? Kalau kita mengutamakan kerja melebihi segalanya. Ya, kalau kita mengutamakan keluarga melebihi segalanya ya, kita mengutamakan uang melebihi segalanya. Ya, ini bukan berarti saya katakan kita tidak perlu uang, tidak. Kita perlu uang, hanya pakai dengan cara yang benar ya. Kita mengasihi keluarga, mengutamakan keluarga hanya dengan proporsi yang benar ya. Bukan
terlalu segala-galanya sampai mengabaikan Tuhan dan lain-lain, tidak seperti itu ya. Kerja pun kita perlu, tapi kan bukan artinya hidup mati kita untuk kerja ya. Kita kerja ini jelas karena kita mau dipakai Tuhan untuk berbagian di dalam dunia ini. Konteks kerja orang Kristen itu seperti itu ya, bukan untuk cari uang semata ya, tapi karena kita mau berbagian. Jadi itu pekerjaan, itu keluarga dan uang kalau kita kerjakan dengan tepat seperti itu ya. Nah, kalau dikerjakan dengan over berlebihan itu jadi berhala. Ya itulah berhala yang lebih berbahaya daripada sekedar patung. Ya, karena siapapun yang diberikan patung atau orang mau beli patung naga, patung apapun, orang Kristen ya saya bicara, dia pasti sudah tahu lah, tidak mungkin dia sembah patung itulah. Itu mana ada Kristen yang tidak tahu ya. Itu semua Kristen pun sudah tahu. Justru yang orang Kristen banyak tidak sadar, itu memberhalakan keluarga, memberhalakan uang, memberhalakan pekerjaan. Nah itu sebenarnya yang lebih bisa jadi berhala di dalam kekristenan. Ya jadi kalau untuk hal patung jadi berhala, benda mati jadi berhala, nah itu saya 99% yakin semua Kristen tahu itu. Ya, makanya saya katakan saya heran dengan Daniel Mananta ini. Bisa tidak tahu hal yang begitu sederhana ya, tapi masih berani bicara-bicara Alkitab ya, bahkan dengan nada yang sok benar seperti itu. Ya. Jadi roh jahat di dalam kekristenan itu ya mungkin roh jahat iblis setan di dalam Kristen mungkin lebih pintar ya, mereka tidak mau diam di patung-patung. Kalau diam di patung kan capek ya, nunggu disembah begitu tidak ada apa-apa. Jadi roh jahat setan iblis di dalam kekristenan itu aktif ya. Mereka cari orang-orang untuk dikelabui. Ya itulah pekerjaan setan-setan roh jahat ya, iblis yang dicatat dalam Alkitab. Mereka tidak begitu bodohnya diam di dalam patung untuk seperti itu. Ya tidak. Ya. Jadi kita harus pahami ini ya, bahkan konsep ini pun berbeda ya dengan kekristenan antar agama dengan agama lain pun berbeda ya. Ya saya tidak tahu ya apa konteks konsep roh jahat di agama lain ya. Apa mungkin roh jahat itu ya seperti di film-film ya, ada lemari bergerak sendiri atau sepeda tiba-tiba jalan sendiri seperti itu ya, pagar rumah tiba-tiba membuka sendiri ya, atau mungkin seperti itu konsep roh jahat ya. Tapi ya itu terlalu kecil ya untuk di dalam kekristenan ya. Setan iblis di dalam kekristenan jelas ya, mereka bekerja mempengaruhi orang dari pikiran, dari lain-lain ya, supaya orang tersesat ya. Jadi setan itu bisa pakai pekerjaan kita, pakai keluarga kita, pakai uang kita. Jadi intinya setan atau iblis yang dicatat dalam Alkitab itu begitu hebat ya, mereka punya cerdas ya, mereka ini hebat bisa lakukan hal-hal seperti itu untuk menyesatkan orang-orang daripada Tuhan ya. Nah jadi itu perbedaan antara ya bahkan setan dan iblisnya pun berbeda ya dengan konsep kita Kristen dengan agama lain. Ya jadi kalau roh jahat di patung ya itu sih terlalu kecil ya seperti itu. Ya tapi sudahlah itu bukan urusan saya ya. Yang penting kita sekarang paham ya, entah apa yang terjadi dengan Daniel Mananta ini, hanya ya sebenarnya tuduhan ini memang menghina kekristenan ya. Dia setahu saya dia masih Kristen, tapi saya tidak tahu kalau sudah rubah ya. Tetapi ya sebenarnya kalau dia katakan seperti itu ya, ini dia hanya mempermalukan diri dia sendiri sebenarnya. Katakan Kristen sembah patung ya, ini bukan sebenarnya tidak mempermalukan kekristenan, tapi ini mempermalukan dirinya sendiri. Ya, tapi yang jelas ya, Daniel Mananta ini sudah salah pakai kacamata ya. Dia pakai kacamata agama lain untuk memahami Alkitab ya. Makanya pemahaman Alkitabnya jadi kacau balau seperti itu. Ya, jadi tidak usah heran kawan-kawan, orang mau baca Alkitab tapi pakai pemikirannya yang di kacamata agama lain, ya pasti kacau balau. Ya kan kita bisa lihat ya dari ucapan-ucapannya seperti jin kafir seperti itu kan bukan istilah-istilah di dalam Alkitab ya. Lalu seperti para polemikus kamar sebelah juga suka bertanya ya, contohnya ya kalau di mereka mungkin ada aturan-aturan ini, aturan itu ya. Kalau di Alkitab mana aturan ini, mana aturan itu mana? Ya kita jangan mau disetir seperti itu ya. Alkitab tidak diberikan kepada kita
dengan cara ditulis seperti undang-undang ya. 1 harus ini, 2 harus ini, tidak seperti itu ya Alkitab. Alkitab kita diberikan dengan Tuhan berikan kepada kita dengan cara yang luar biasa ya. Tuhan bukan jadikan kita ini seperti boneka yang diam tinggal disetir ke kiri atau ke kanan ya. Kita ini seperti mobil yang disetir ke kiri ke kanan, bukan ya. Tuhan jadikan kita aktif seperti itu ya. Kita perlu berusaha dengan usaha kita, tapi Tuhan juga bekerja dengan caranya. 2 hal ini tidak bisa dibenturkan ya. Jadi sebenarnya inilah satu hal yang luar biasa ya kalau kita paham apa itu manusia di dalam kekristenan ya. Kita akan bersyukur karena Tuhan sudah jadikan kita manusia ya, karena sungguh luar biasa manusia ya, dibuat segambar dan serupa Allah ya, lalu nafas Allah pun dibagikan kepada kita. Ya, jadi panjang kalau saya bicara itu, tapi intinya bersyukurlah orang-orang Kristen karena Tuhan sudah pilih kita jadi umat Tuhan. Ya. Nah, jadi ini saya sudah selesai bicara ya. Sedikit kesimpulan saja. Jadi kalau patung itu sebagai simbol itu sah, tidak ada masalah sama sekali. Ya, jadi jangan gara-gara Daniel Mananta katakan ini lalu kita buang patung-patung kesukaan kita seperti itu ya. Itu hal tidak perlu dilakukan seperti itu ya. Patung sebagai simbol itu sah dan tidak ada masalah ya. Bahkan Alkitab banyak pakai patung sebagai simbol ya. Nanti kawan-kawan bisa cari ya, patung ular tembaga ya. Semak belukar pun itu kan bisa jadi berhala ya kalau disembah ya. Lalu tongkat Musa ya, yang orang-orang pikir tongkatnya itu luar biasa ya, padahal tongkatnya itu hanya sekedar simbol ya. Lalu juga kerup yang dibahas-bahas oleh si Daniel Mananta ya di video tadi, hanya tidak saya putarkan ya. Kerup yang ada di atas tabut perjanjian itu kan semua buatan tangan manusia ya, dan masuk kategori patung ya. Tapi itu kan tidak disembah ya, berarti itu bukan berhala ya. Bahkan saya mau katakan satu hal ya, mungkin nanti lain waktu akan saya bahas ya, bahwa kita manusia, kita ini adalah patungnya Tuhan. Ya, jadi saya katakan kita manusia ini juga patungnya Tuhan. Ya, jadi sangat konyol kalau orang katakan bahwa patung itu ada roh jahat. Tidak ada, kecuali patung yang disembah. Ya, jadi tidak ada masalah dengan patung sebagai simbol, tapi masalah kalau patung itu disembah. Ya, jadi itu yang perlu saya luruskan saja ya. Nah, untuk Daniel Mananta, apakah dia ini sudah Kristen atau belum ya? Ya biarkan saja lah ya, itu bukan urusan kita. Ya, tapi yang penting lebih baik dia tidak perlu bicara Alkitab ya, karena kacamatanya saat ini sepertinya sudah bukan kacamata Kristen. Ya, jadi sudah tidak ada kapasitasnya lagi dia bicara Alkitab ya, seperti itu kawan-kawan. Ya silakan jika ada yang mau masuk ya, saya periksa link ya. Ya, link sudah saya bagikan ya. Sebentar, sudah. Ya, sudah saya bagikan. Ya, ini ada yang bicara ya. Sebentar ya, ini saya turunkan dulu. Oke, ya. Raden Siswanto, seharusnya kamu baca ayatnya yang direferensikan, baru kamu komentar. Masalahnya orang Kristen belum baca ayatnya, sudah nyerocos. Saya mau katakan Raden Siswanto, bahkan sebelum Daniel Mananta katakan, ayat itu sudah berkali-kali saya lewati, saya baca ya. Jadi Anda ini pasti Anda orang Islam kan, bukan orang Kristen ya. Jadi tidak adalah kapasitas Anda untuk bicara menasihati kami kekristenan. Saya mau tanya kepada Anda Raden Siswanto ya, apa urusan Anda dengan Alkitab? Ya, tidak ada sama sekali ya. Di mana kaitan Alkitab dan Al-Qur'an? Saya mau tanya. Tidak ada sama sekali. Ya, kalau Anda sumbernya itu kepada Ustadz Kainama, ya saya mau katakan dia itu asal bunyi tentang Alkitab ya. Jadi nikmati saja ya agama kita masing-masing ya. Ini Martenton yang benar adalah si Daniel Mananta ini sedang menginjili si Somat agar sadar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Waduh, saya tidak melihat ke arah sini. Ya, artis kemarin sore cerita Injil. ya ini heran ya. Nanti saya akan bahas sedikit ya. Ini nanti ada yang perlu saya bahas. Saya
Saya teringat ya ketika ini siapa? Aisyah ya. Aisyah bicara artis kemarin sore cerita Injil. Ya ada sesuatu yang perlu saya bicarakan ya nanti ya. Saya selesaikan ini baca beberapa komentar lagi. Saya murtadin. Inilah Kristen KTP. Di framing langsung sesat. Oh ya, semoga terus semangat ya belajar Alkitab, Aisyah. Aisyah, Alkitab tidak mengenal Al-Quran, jadilah Kristen yang cerdas. Wah, ini sangat bagus ya komentarnya. Ya, memang tidak ada tentang Islam di Alkitab ya, itu sudah pernah saya bahas ya. Sekarang kita baca naskah Latuharhai. Sangat bahaya ini Daniel Mananta, virus akhir zaman. Ya sebenarnya kalau saya katakan bahaya, ya tidak juga ya, karena saya yakin 99% ya, kalau 100% serasa berlebihan ya. 99% saya katakan seluruh Kristen, bahkan tadi saya sudah katakan, bahkan Kristen yang sesat pun, ya bidat kekristenan pun, tidak ada yang sembah patung. Ya jadi saya pikir pernyataannya Daniel Mananta ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kekristenan ya. Ya hanya menghina kekristenan sebenarnya itu saja sih. Tapi saya tidak terlalu khawatir ya oleh pernyataan Daniel Mananta ini. Saya yakin sekali ya apalagi Kristen yang Protestan Katolik tidak mungkinlah bisa terpengaruh oleh perkataan yang aneh seperti itu ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir sebenarnya, hanya itu menghina kekristenan saja seperti itu. Ya ini lagi dari Aisyah. Ya, Mananta, kalau kamu menonton buka room dialog kita murtadin siap. Ya, ini ya tapi saya rasa mana mau ya dia berdialog seperti itu. Ya, tapi tidak masalah ya, diberikan saja tantangan seperti itu ya, supaya kita tahu sumbernya dari mana. Saya pun penasaran ya, sumber dia katakan itu apa seperti itu. Ya, ini dari Kai Kanzen ya. Waduh, ya tidak ya, saya tidak bacakan ya. Ya, itu saja ya yang masuk hanya ya segini ya. Ya baik kawan-kawan, silakan jika ada yang mau masuk ya terima kasih ya buat yang sudah memberi tanggapan ya di live chat kepada Aisyah, Martin, Tony ya. Ya, terima kasih ya. Nah, sambil tunggu ya sedikit lagi tadi saya teringat ya dari kalimatnya Aisyah ya. Jadi saya teringat sesuatu yang akan saya tambahkan ya. Kita sambil tunggu ya kalau ada yang mau naik. Ya, ini saya lupa ya. Tadi saya sudah ini. Nah, ini saya naikkan dulu ya. Ya, ini saya sudah siapkan ini. Hanya saya tadi lupa ya. Tadi karena saya baca komentarnya Aisyah jadi saya teringat ya. Terima kasih Aisyah. Ya, ini sebenarnya sudah saya siapkan tadi ya. Ini menarik untuk kita bahas sedikit ya. Ini dari apa ini? Ini dari fifa.co.id ya. Di sini ditulis klarifikasi Daniel Mananta. Diberitakan mualaf dan cerita awal mula dekat dengan UAS. Ya, saya hanya akan sorot beberapa hal penting ya yang mau saya bahas. Ya, jadi di sini ya. Nah, lewat kanal YouTube Kasih Solusi ya, ini rupanya kanal YouTube dia mungkin ya, secara eksklusif pada Kamis 18 November 2002. Daniel Mananta menceritakan perjalanan hidupnya yang sempat mengalami keterpurukan sampai akhirnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, sampai di sini kita lihat tidak ada masalah ya, semua baik-baik. Nah, usai 10 tahun menjadi host ajak pencari bakat, ya banting setir ke acara podcast atas usul sang manajer. Ini belum ya. Mana ya? Menariknya podcast tersebut diusulkan untuk membahas soal agama. Nah, ini jadi permasalahan ya, bahas agama tapi tidak belajar dulu dengan benar. Pasti jadi akan menjadi masalah ya. Mendapat tawaran itu Daniel sempat mempertimbangkan sampai dirinya memantapkan tawaran itu setelah mendengar sebuah khotbah dari salah satu podcast. Nah, ini katanya Daniel ya, bukan kata saya nih. Gua mempertimbangkan waktu lari gue dengar podcast khotbah ya. Akhirnya di situ gue ngerasa kena damai dengar khotbah. Ya, ini kawan-kawan ini perlu disorot ya. Merasa damai ya, merasa damai, rasa-rasanya ya. Ya, kita baca yang bagian kedua. Ya, tolong di-keep dulu ya perkataan
perkataan Daniel Mananta ini, merasa damai. Rasa-rasanya ya, perasaan seperti itu ya. Kita baca lagi. Nah ini, ini dia jadi ceritakan, dia dekatnya dengan Ustadz Abdul Somad itu ketika Ustadz Abdul Somad itu ditolak masuk Singapura ya, dia jadi sedih dan mau ngobrol dengan Ustadz Abdul Somad. Nah di hati gue ada gerakan. Nah ini lagi-lagi perasaan di hati kawan-kawan. Saya sudah 2 kali bicara perasaan ya. Yang pertama tadi dan ini kedua ketika Daniel Mananta ada perasaan untuk sedih ya, dia mau menggapai, mau istilahnya mau kenal ya atau bicara dengan Ustadz Abdul Somad ya, perasaan yang kedua. Itu kita simpan lagi ya, perasaan, udah 2 kali perasaan ya. Nah ini kita baca lagi ya. Ada proses panjang yang dia lewati sebelum bertemu UAS. Ketika bertemu UAS dan video tersebar, Daniel mengaku banyak mendapat impact podcast bersama UAS ya. Jadi ini mulai ada kebersamaan. Nah di sini yang menarik ya. Tadi sudah 2 perasaan ya. Ini gua ngerasa Tuhan tuh seneng banget lihat umatnya bisa duduk bersama, bisa ngobrol banget. Tampak tidak ada yang salah, tapi yang saya mau tekankan di sini lagi-lagi perasaan. Gua ngerasa ya. Nanti baru saya bahas ya. Jadi ini sudah 3 perasaan. Saya selalu dengan perasaan ya. Kita pilih lagi ya. Nah, walau tak secara gamblang mengatakan dia ya, ini maksudnya dia ini Daniel Mananta ya, mengaku merasa nyaman dan damai mendapatkan tawaran dari UAS. Lihat, 4 perasaan lagi ya, rasa nyaman dan rasa damai. Ya, kawan-kawan perhatikan ya, ini perasaan ini penting kawan-kawan. Sudah 4 ya perasaan. Apakah masih ada ya? Kita cari lagi. Nah, ada satu lagi. Gua sama istri doa dulu ya. Ini doanya ke siapa jadi saya juga bingung ya. Ketika gua doa dan kita merasa nyaman. Jadi ini kunci ya. Merasa dari tadi sudah 4 ya. Ini yang perasaan yang kelima. Merasa nyaman dan merasa damai banget di hati. Itu jadi perasaan ini yang jadi menentukan tindakan. Ya, kawan-kawan. Jadi dari 5 perasaan-perasaan tadi nanti kawan-kawan boleh baca ulang ya. Ini di viva.co.id ya. Jelas di sini semua berdasarkan perasaan ya. Jadi tindakan diambil berdasarkan perasaan ya. Kalau ada perasaan nyaman, perasaan damai, itu berarti menurut Daniel itu dari Tuhan seperti itu ya. Nah ini yang penting sekali mau saya bicarakan ya. Sebentar ya, ini sama ya, kurang lebih lah sama lah. Daniel Mananta disebut sudah mualaf, ini faktanya kurang lebih ini sama ya. Dia di sini ya, Daniel merasa ya ada arahan. Nah ini lebih penting ya, ini sama dari ya. Daniel merasa ada arahan dari Tuhan untuk bertemu dan berbincang dengan UAS. Merasa ada arahan dari Tuhan. Kawan-kawan, sebenarnya sudah sejak lama saya berusaha ingatkan kawan-kawan kita Kristen bahwa kita kekristenan itu bukan bertindak berdasarkan perasaan. Ini sangat berbahaya kawan-kawan. Saya mau ingatkan, kalau orang Kristen bertindak berdasarkan perasaan, ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Alkitab tidak pernah ajarkan kita untuk bertindak berdasarkan perasaan. Tetapi pada faktanya banyak sekali orang Kristen, ya ini kita sudah tinggalkan tentang si Daniel ya, hanya saya mau ambil poinnya tentang bagaimana dia bertindak berdasarkan perasaan ya. Sekarang saya lebih mau bicara kepada ingatkan kawan-kawan saya sesama Kristen. Ya, banyak sekali orang Kristen di zaman ini yang sangat mengandalkan perasaan. Ini tidak bisa kita pungkiri ya. Pasti sering kita temui ya. Sering orang Kristen itu ya, bukan orang Kristen lah, pendeta ya, kalau khotbah, bahkan pendetanya kalau khotbah di depan mimbar, kalau dia khotbah ya, dia mau bersaksi atau apapun, dia pasti ada selipan kata-kata. Tidak semua Kristen ya, saya mau katakan tidak semua Kristen, tapi banyak ya. Tuhan bicara kepada saya, Tuhan bicara kepada saya. Ya, pernah suatu kali saya iseng ya tanya kepada dia, saya mau tanya, bagaimana Tuhan bicara kepada Anda? Ya, itu muncul di hati katanya.
atau ada di suara hati atau di pikiran. Lalu saya tanya sama dia, ya, lalu kamu tahu dari mana itu Tuhan? Lalu dia jawab, ya, karena itu sesuai konteksnya. Ya saya tidak paham ya sesuai konteks maksudnya seperti apa ya. Apakah konteksnya karena dia sedang di gereja atau karena dia sedang memikirkan hal-hal rohani, berarti itu pasti dari Tuhan. Ya, atau ada yang katakan, karena saya merasa damai sejahtera loh waktu saya pikirkan hal itu. Nah, inilah umumnya jawaban-jawaban yang diberikan oleh mereka yang mengandalkan perasaan. Ya, ini contohnya Daniel Mananta ya. Nah, kawan-kawan, ini satu bahaya yang besar. Ya, saya katakan, kalau kita andalkan perasaan, ada rasa sukacita, ada rasa damai sejahtera di hati, ya, lalu itu kita jadikan klaim itu sebagai suara dari Tuhan, saya katakan, ya, awal-awal tidak akan jadi masalah, tapi lama-lama pasti jadi masalah. Ya, pasti menjauhkan kita dari kebenaran Alkitab. Karena Alkitab tidak mengajarkan kita bertindak dengan perasaan. Saya tidak tahu ya, kenapa jadi banyak kekristenan yang seperti ini. Entah belajar dari mana ya. Yang paling sering orang pakai itu perasaan damai, perasaan sukacita. Itu sebagai tanda perkenanan Tuhan. Ya, persis seperti yang ini terjadi ya dengan Daniel Mananta ini. Karena terlalu sering andalkan perasaan, ya akhirnya ya dianggap itu dari Tuhan seperti itu. Ini satu kekacauan besar. Ya, ada yang naik ya? Oh tidak ada ya, tidak ada yang naik. Tadi saya pikir ada yang naik. Ya itu satu kekacauan besar ya. Saya lanjut lagi. Nah ini sebenarnya bukan hanya terjadi kepada Daniel Mananta ya. Tadi kalau tidak salah ada yang naik. Oh iya, ada yang naik ya. Saya sebentar ya, tunggu sebentar ya. Saya skip, saya berhenti bicara dulu ya. Saya kasih kesempatan dulu yang mau bicara. Ya, shalom. Selamat sore. Silakan perkenalkan diri. Shalom, selamat sore. Selamat Halo, sore. Harisna. Ya, silakan bicara, Bu. Ya, halo, halo. Mic-nya didekatkan, Bu. Ya, silakan bicara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Minggu ini kelihatannya kita terlalu sibuk dengan polemik kepindahan saudara kita, Abang Daniel Mananta, yang beralih tujuan tapi meninggalkan sebuah isu yang begitu mendalam bagi kita orang Kristen, di mana beliau mengklaim bahwa di dalam salib ada unclean spirit atau roh yang Iya, Bu, termute, Bu. Sebentar saya bukakan. Bu, termute. Oh ya, terlempar keluar ya. Sepertinya jaringan kurang baik. Ya tidak apa-apa ya. Kalau mau masuk silakan masuk lagi, Bu. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, orang-orang yang mengandalkan perasaan yang tadi saya katakan ya, ini sangat penting kawan-kawan. Ini kita sudah lihat contohnya ya, Daniel Mananta ya mengandalkan perasaan. Ya, ini bukan hanya pada Daniel Mananta ya, ada juga artis yang sudah pernah saya bahas itu Nania Idol. Itu juga sama pakai perasaan. Bahkan dia lebih luar biasa lagi ya, ada penglihatannya seperti itu. Ya, mengaku melihat Tuhan, bertemu Tuhan ya. Lalu karena hal itu ya, penglihatan itu dia jadi Kristen. Ya, dia tinggalkan agama sebelumnya dan jadi Kristen. Tetapi akhirnya ya, saya sudah katakan pakai perasaan itu kan kekacauan besar ya. Ini sudah banyak terbukti. Ya, akhirnya dengan perasaan yang sama, dengan penglihatan yang sama, dia juga tinggalkan Kristen. Ya, dan kembali ke Islam seperti itu. Ya, jadi ini saya mau katakan permasalahan orang-orang yang mengandalkan perasaan. Bukan hanya mereka berdua, tapi masih banyak lagi ya, bahkan yang tidak terkenal, bukan orang terkenal pun banyak yang seperti ini. Ya, bahkan kawan saya sendiri ada yang seperti itu, mengandalkan perasaan. Ya, jadi saya pikir ini satu peringatan ya buat kita semua. Ya, kadang-kadang mungkin kita terlena ya dengan perasaan-perasaan seperti ini, tapi kita harus pahami bahwa itu bukanlah hal yang benar. Perasaan itu bukan tanda dari Tuhan. Ya, lalu kalau ada suara-suara di hati itu bukan perkataan Tuhan, itu perkataan hati kita saja seperti itu.
ya. Jadi jangan kita terlalu over dalam segala sesuatu. Yang penting kita harus bersandar kepada Alkitab. Ya, nah saya mau katakan memang terutama yang mengandalkan perasaan ini banyak dari aliran karismatik ya, tapi tidak semua karismatik mungkin ya, tapi saya mau katakan banyak yang dari karismatik. Ya, tetapi saya mau katakan saat ini bukan hanya yang di karismatik. Banyak juga orang-orang yang dari gereja Injili ya, yang seharusnya mereka ini reform Injili, tetapi sungguh heran kenapa mereka ini juga jadi sama seperti itu, mengandalkan perasaan, ya yang seperti saya ceritakan tadi. Ya, ketika saya tanyakan kawan saya ini, dia katakan ini konteksnya seperti itu kan saya sedang ya pasti dia sedang dalam, mungkin dia klaim dia sedang bicara dengan Tuhan, jadi ada jawaban itu di dalam hati seperti itu ya. Ya inilah kekacauan gereja di zaman ini. Ya, saya tidak tahu ya ini kesalahan siapa, kesalahan gereja dalam mengajar, atau memang ya kalau jemaat sulit ya, hanya seminggu sekali ke gereja, lalu baca Alkitab pun saya tidak yakin ya, ada sebulan sekali juga. Ya jadi memang sulit kawan-kawan masalah ini ya. Tetapi ya inilah beban tanggung jawab gereja untuk bisa cari solusi ya, coba untuk membuat jemaat paham. Karena sudah banyak sekali kekacauan yang terjadi karena permasalahan perasaan ini, kawan-kawan. Ya, ada yang masuk ya, tunggu sebentar. Ya saya skip dulu ya, saya bicaranya, saya berikan kesempatan yang mau bicara. Ya, shalom, selamat sore. Silakan perkenalkan dan bicara apa. Halo, selamat sore Bro De Cruz Channel. Selamat sore Tuhan. Salam, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik di rumah maupun di live chat. Saya cuma mau ngomentarin, saya juga aneh kepada saudara kita Daniel Mananta. Dia seorang artis yang terkenal, seorang host Indonesia Idol. Yang saya aneh itu ketika dia mengkomentar tentang Yesaya berapa ya, 19 ayat 19 kalau nggak salah ya, ayat 19 ayat 13 sampai 20 yang mengatakan unclean spirit atau roh jahat. Ya kalau saya begini Mas Bro, kalau memang dia mau pindah silakan, itu hak pribadinya dia, tapi dia jangan membuat statement-statement yang dia tidak mengetahui secara baik gitu. Karena dia bukan seorang teologi gitu Mas Bro. Itu kalau menurut saya silakan aja, itu yang dia imani. Yang saya maksud di sini kalau memang dia mau jadi mualaf silakan. Kita nggak pernah repot-repot kok, kita nggak pernah ribut-ribut kok. Silakan aja, tapi jangan mengungkit-ungkit lagi ajaran yang lama. Hal itu kan pernah saya di Facebook saya komentar, dari Islam masuk Kristen ya, yang Islam yang murtad, yang jadi murtad itu jangan komen yang bukan-bukan. Kita bawa aja firman Tuhan. Kalau menurut pendapat saya Mas Bro, ya kita maklum aja lah. Hanya saya berpatokan begini Mas Bro, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, itu pegangan saya. Karena Tuhan kita itu maha kuasa. Demikian Mas Bro, De Cruz Channel. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya turunkan dulu Pak ya. Terima kasih Pak atas komentarnya Pak. Ya, jadi saya sepakat ya dengan Pak ACYS ini ya, bahwa ya memang tidak ada urusan ya sebenarnya Daniel Mananta ini mau jadi Kristen, mau jadi Islam, jadi Buddha pun ya terserah dia lah. Tapi ya tidak usah bawa-bawa lagi agama sebelumnya seperti itu ya. Saya mohon maaf Pak ya, saya turunkan dulu ya. Ya, jadi saya mau beri contoh seperti ini ya. Saya sepakat dengan perkataan Pak ACYS ya, bahwa ini kan seperti orang kalau melamar pekerjaan ya, orang mau pindah pekerjaan. Ya anggap saja kita ini bosnya ya, lalu Daniel Mananta ini melamar bekerja dengan kita. Lalu ketika kita tanya kenapa dia pindah dari perusahaan sebelumnya, apa yang akan kita pikirkan kalau Daniel Mananta ini bercerita kepada kita bahwa wah dia menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya negatif sekali lah, seperti itu ceritanya. Ya kan jelas ini jadi satu bukan poin positif ya, ini malah jadi poin negatif.
Ya, jadi kita akan menilai negatif karyawan baru ini. Kita akan menilai negatif Daniel Mananta ini. Kenapa dia jelek-jelekan yang sebelumnya? Seperti itu. Ya, tapi saya mau katakan kita tidak perlu terlalu khawatir dengan hal ini karena saya katakan ini ya semua orang bahkan anak SD pun sudah tahu ya, tidak ada Kristen yang sembah patung. Ya justru itu sebenarnya dia ini hanya menghina kekristenan ya, tetapi dia juga mempermalukan diri dia sendiri. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, ini saya mau baca ya di komentar ini ada beberapa yang masuk lagi. Ya, saya pilih dulu ya komentarnya supaya tidak ada yang menyerang agama lain ya. Daniel itu orang cerdas, semoga ente semua bisa pada cerdas juga. Ya, tidak apa-apa ya, dia ini mau mencoba membela Daniel Mananta ya. Dia mau ikut dipermalukan seperti Daniel Mananta ya, tidak apa-apa lah ya, itu urusan dia. Cerdas yang mana? Ya ini saya hanya naikkan yang tidak menyerang agama lain ya. Wah bisa tambah ini ya, ini kita boleh naikkan ini. Robert Smith, wah bisa tambah banyak ini yang jadi mualaf kalau gini terus kok tiap hari ada aja publik figur yang convert. Ya tidak ada masalah ya, mau seluruh artis berpindah jadi agama lain pun tidak ada masalah bagi kekristenan. Ini saya mau katakan karena ini sulit ya, karena orang di luar Kristen tidak paham apa itu iman Kristen. Ya, saya bisa pahami di luar kekristenan, seluruh agama di luar kekristenan untuk selamat harus pakai usahanya sendiri. Ya, kalau orang harus selamat pakai usahanya sendiri, maka perkataan Robert Smith ini sangat masuk akal. Ya, bahwa akan banyak orang akan pindah jadi agamanya dia kalau setiap hari ada publik figur yang berpindah agama. Itu masuk akal kalau iman itu karena usaha sendiri atau selamat itu karena usaha sendiri. Tetapi Robert Smith, Anda tidak tahu ya bahwa di kekristenan iman itu bukan kita yang bisa usaha beriman, tidak bisa. Semua manusia sudah berdosa, bagi Kristen itu jelas, dan tidak ada yang bisa selamat. Untuk bisa selamat harus Tuhan yang pilih. Ya, jadi orang bisa selamat, orang bisa beriman karena Tuhan yang beri dia iman. Ya, jadi kalau berapa banyak pun yang mau convert ya memang dia tidak terpilih. Selesai seperti itu saja ya. Sampai akhir dia tidak kembali lagi kepada Kristen ya sudah, dia bukan umat pilihan. Selesai itu saja. Jadi kita kekristenan sebenarnya tidak khawatir ya untuk hal-hal seperti ini. Ya. Ya, ini ada beberapa juga yang menyerang agama lain ya. Maaf ya, saya tidak naikkan. Ya, ini menuhankan perasaan ya, tidak tahu maksudnya. Ya. Oke. Ya, mohon maaf ya kawan-kawan, kita jangan menyinggung-nyinggung agama lain lah ya. Kita karena sensitif masalah ini sekarang ya. Ya, ini ya, kita baca lagi. Amares Wanes, ketika orang buta menuntun orang buta yang pasti akan jatuh dan mati. Wah, saya sepakat ini ya. Oke. Ini dari Aisyah lagi. Ya, jadi ya bukan permasalahan itu ya Aisyah. Memang Alkitab dan Al-Quran tidak ada kaitan sama sekali. Tidak ada kaitan sama sekali ya. Jadi kalau kita sering dengar itu di YouTube banyak seperti Ustadz Kainama ya, Aristo itu setiap hari kerjanya bahas-bahas Kristen. Saya sampai bingung lihatnya ya. Ya bingung ya, menurut saya apapun bisa dia rubah seperti itu ya, ambil kata-kata tertentu ya, lalu ya apapun lah dia kerjakan hanya untuk menunjukkan bahwa ada Islam di Alkitab, padahal tidak ada Islam di Alkitab ya. Tetapi di satu sisi ya, yang namanya Ustadz Kainama ini yang kerjanya setiap hari bahas-bahas Alkitab, di satu sisi dia pun menjelek-jelekan Alkitab. Ya, bahkan saya belum bahas ya di salah satu video dia katakan Yesus gila, tapi dia katakan itu bukan kata dia, tapi itu kata Alkitab ya, itu klaimnya si Ustadz Kainama ya. Ini belum saya bahas. Besok akan saya bahas tentang ini ya. Nah, ini anehnya mereka ya, di satu sisi mau cari tentang agamanya di Alkitab, tapi di satu sisi mereka pun menjelek-jelekan isi Alkitab. Ya inilah standar yang tidak jelas ya, standar campur-campur semau mereka. Ya, mereka pakai itu ya entah ya apalah kepentingannya seperti itu. Oke ya, nah saya lanjut bicara lagi ya, tadi tentang perasaan sampai di mana ya.
Oh ya, tadi sampai di orang-orang di gereja Injili ya, juga jadi sama, banyak akan perasaan. Jadi kawan-kawan yang mendengarkan saya mohon ya, kalau ada yang ragu apakah perkataan saya ini tentang perasaan ini benar, ya kita jangan andalkan perasaan, ya mohon kawan-kawan pelajari Alkitab, ya, dengan benar ya, baca buku-buku kekristenan yang jelas-jelas sudah diakui dalam sejarah gereja, bahwa tidak ada itu orang Kristen andalkan perasaan. Ya perasaan itu ya perasaan kita saja. Itu bukan suara Tuhan, itu berbeda kawan-kawan. Ya dan juga rasa damai sejahtera, rasa sukacita itu tidak bisa jadi patokan. Ya. Kalau hari ini di depan rumah kita ada orang yang beri kita uang 1 juta, 2 juta, pasti kita juga merasa sukacita, ya. Nah, jadi saya perlu ingatkan hal ini karena ini penting sekali karena sudah banyak orang Kristen yang jatuh karena perasaan. Ya. Jadi ikut Tuhan jadi Kristen itu bukan perasaan ya, tapi andalkan Alkitab, baca dan pelajari Alkitab dengan cara yang benar. Ya. Jadi kalau tidak ada Kristen andalkan perasaan ya. Nah, kalau hanya untuk jadi ya intinya seperti itulah ya. Saya jadi lupa poinnya ya. Intinya Kristen tidak andalkan perasaan ya. Nah, satu lagi kawan-kawan, ini juga yang cukup penting ya. Kita perlu tahu ya bahwa orang-orang ya Kristen sejati itu bukan artinya mereka ini yang selalu kalau bertemu orang atau bicara di umum ya, mereka ini selalu harus terlihat rohani ya, harus selalu bawa-bawa puji Tuhan, haleluya, seperti itu. Itu bukan ciri kekristenan, tidak perlu harus seperti itu, kawan-kawan. Kita jadi Kristen bukan harus seperti itu kita bicara, tidak kawan-kawan. Justru ini yang jadi satu permasalahan. Ya, kalau saya katakan ini mungkin orang ada yang berpikir, tapi kan itu tidak ada yang salah. Betul, tidak ada yang salah. Ya, tapi kalau dia punya pemahaman yang benar. Yang jadi permasalahan, banyak orang Kristen pemahaman Alkitabnya saja tidak benar ya, tapi mau terlihat rohani ya. Jadi di dalam setiap bicaranya selalu bawa-bawa Tuhan, terlalu gampang bawa-bawa Tuhan. Padahal Alkitab juga sudah katakan jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Ya, jadi jangan terlalu gampang mengumbar kata-kata haleluya, puji Tuhan seperti itu ya. Ya, coba saya mau bertanya, kalau sedang kesusahan, apakah orang bisa katakan puji Tuhan haleluya? Ya, jadi kata-kata itu tidak perlu kita umbar hanya untuk menunjukkan kita ini begitu rohani seperti itu. Ya, jadi bukan seperti itu. Ya, ini contoh yang sangat jelas Daniel Mananta ini ya, kawan-kawan bisa lihat bagaimana dia di podcastnya itu ya, di channelnya itu, bagaimana cara dia bicara ya sebelum permasalahan sebelum dia katakan hal ini ya, sebelum dia bertemu dengan Ustadz Abdul Somad ya, kawan-kawan bisa lihat bagaimana cara dia bicara di media. Ya dia ini kan selalu bicara membuat orang jadi orang tuh terkesan dia ini sebagai orang yang sangat rohani ya. Selalu ya seperti itulah yang saya katakan tadi ya. Bawa-bawa nada-nada yang begitu rohani ya. Tapi apa hasilnya kawan-kawan? Jadi Kristen puluhan tahun. Ya kayaknya dia sudah Kristen sejak lama ya. Jadi Kristen puluhan tahun tapi Alkitab pun tidak paham. Bahkan bedanya Kristen dan Nasrani saja dia tidak tahu. Ya itu kan hal yang sangat dasar, itu seperti Kristen tidak sembah patung. Itu kan anak sekolah dasar pun tahu ya. Ya kenapa dia sudah orang yang saya katakan dia harusnya orang yang berasio baik ya. Kok bisa sampai seperti itu kesalahannya? Ya, jadi Kristen sudah lama dia tidak tahu. Jadi apa saja kerja dia selama jadi Kristen? Ya, jadi dia pikir Kristen itu sembah patung ya. Nah, jadi dua hal ini sebenarnya cukup membuktikan bahwa bukan orang yang bicara Tuhan itu pasti orang Kristen sejati. Itu bukan tanda orang Kristen sejati. Ya, orang yang diberi iman oleh Tuhan pasti mereka diperlengkapi perbuatan baik. Itu hanya salah satu tanda. Tapi itu kan agak akan sulit ya, karena orang-orang di luar Kristen pun banyak yang baik-baik seperti itu. Nah, tapi ada salah satu ciri apakah kita ini kita tidak tahu dengan pasti apakah kita ini benar-benar umat pilihan Tuhan. Untuk kepastian kita tidak tahu, tapi kita juga tidak hidup dalam seperti kucing dalam karung ya. Tuhan berikan tanda-tandanya lewat Alkitab ya, banyak yang bisa kita dapatkan ya. Salah satunya itu adalah adanya kemauan, kerinduan di dalam hati untuk mau baca dan belajar Alkitab
dengan cara yang benar. Itu salah satu tandanya. Jadi kalau ada dorongan di hati kita ya untuk kita membaca, gali Alkitab ya, itu salah satu tanda Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ya, bahkan saya mau katakan orang-orang yang tidak bisa tinggalkan Alkitab satu hari pun dia harus baca, bukan karena terpaksa ya, tapi karena dia temukan keindahan di dalam Alkitab. Saya mau katakan itu dorongan, itu tanda yang lebih jelas bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, jadi kawan-kawan, kalau kita mau paham apakah Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, ya bukan dari berbahasa roh, ya, tapi selidiki hati kita, selidiki diri kita. Adakah kerinduan kita atau sudahkah kita temukan keindahan di dalam Alkitab? Kalau kita sudah bisa temukan dan kita tidak bisa hidup tanpa Alkitab, satu hari pun itu salah satu tanda yang sangat nyata bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, saya naikkan dulu ya. Ada satu orang mau naik. Selamat sore Resna, silahkan di unmute dan bicara. Shalom. Ya, shalom. Maaf tadi terpental. Ya, tidak apa-apa. Silakan, Bu. Di saat saya melihat video dari Abang Daniel yang selama ini kelihatannya religius sekali, tapi ternyata pengetahuannya tentang kekristenan itu belum seberapa. Kenapa saya bilang kekristenan itu belum seberapa? Satu, alasannya karena pertama, dalam videonya dia berkata bahwa dia percaya ada sebuah cerita sejarah di mana Nebukadnezar, Raja Babel, yang masuk ke dalam ruang yang maha suci, di mana ruang itu kalau dimasuki dari catatan Alkitab, kalau dimasuki oleh orang-orang yang belum mentahirkan diri atau yang tidak selayaknya untuk masuk ke sana, maka mereka baru menginjakkan kaki di depan pintu saja langsung meninggal. Tetapi saat itu Nebukadnezar bisa masuk ke sana, sampai karena keingintahuannya Nebukadnezar, dia ingin tahu bagaimana rupa Tuhan Israel yang sebenarnya. Tapi apakah Bang Daniel pernah baca? Kenapa ruang itu? Seharusnya Bang Daniel kalau sebagai dia harus mencari tahu kenapa sih? Karena dalam Alkitab sendiri menceritakan kalau Tuhan saat itu sedang meninggalkan bangsa Israel. Dia tidak ingin lagi tinggal di dalam kemah, di dalam rumah yang dibuat bangsa Israel untuknya. Dia mengundurkan diri dari bangsa Israel. Dan dia mengizinkan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, untuk menjara Israel, untuk menaklukkan bangsa Israel. Karena Tuhan memberikan izin kepada Raja Nebukadnezar. Mungkin sejarah juga menuliskan, dan Alkitab pun menuliskan itu. Tetapi kenapa Bang Daniel tidak mencari tahu? Kenapa sih Nebukadnezar sampai masuk ke dalam ruangan itu, tetapi dia tidak apa-apa? Sedangkan Alkitab dengan jelas sekali menceritakan semuanya. Dari kejadian bagaimana jatuhnya kerajaan Yudea. Nah, di sana ada cerita jelas, tetapi saudara kita tidak mencari tahu di sana. Tidak mencari tahu kepada Alkitab yang menjadi buku panduan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi beliau pergi mencari kepada musuh bebuyutannya kekristenan sendiri. Dan itu yang membuat beliau terjerat. Kalau mau diumpamakan itu seperti apa? Belum tahu berenang, tetapi mau bermain di air yang dangkal. Akhirnya dia tenggelam. Dia terbawa arus. Dan ini yang sangat bahaya.
Di saat kita belum punya pengetahuan, saat kau mau mencari tahu tentang sesuatu, saat kau tidak ada ada sesuatu yang menganjalkan dalam diri kita, ada sesuatu yang mungkin kita tidak mengerti tentang agama kita, lebih baik kita cari tahu kepada orang yang tepat, yaitu pemimpin agama kita, saudara-saudara seiman kita. Tetapi kalau Abang Daniel akhirnya membanding-bandingkan dengan saudara yang seberang. Ya akhirnya apa? Beliau terjerat di sana. Dan itu sangat disayangkan sekali. Karena beliau sebenarnya seorang yang lugu, masih kurang pengetahuannya. Atau mungkin beliau merasa bahwa, oh saya cukup mengerti kok, jadi apa? Karena cukup berilmu, pendidikan saya tinggi, jadi saya harus menggunakan pemikiran saya untuk menilai. Tapi salah, itu salah. Kenapa saya bilang salah? Karena Tuhan tidak memilih manusia karena dia pintar atau dia pandai. Kalau memang Tuhan memilih orang yang pintar, orang yang pandai, seharusnya Adam dan Hawa di saat mereka sudah mengetahui bahwa mereka telanjang, itu kan mereka kan makan buah pengetahuan. Dan mereka memiliki pengetahuan akan baik dan yang jahat. Kenapa saat mereka sudah memiliki pengetahuan itu, justru diusir Tuhan dari Taman Eden? Bagi saya pengetahuan, orang yang menganggap diri sudah memiliki pengetahuan yang cukup, dan dia menganggap diri bahwa dia bisa memilih Tuhan karena dia memiliki pengetahuan, itu adalah orang yang karena Tuhan tidak bisa dikenal karena kau berilmu tinggi. Tidak. Ya. Tuhan itu bisa dikenal karena kau ingin mencari. Karena setiap orang yang mengenal Tuhan dengan baik, dia pasti akan lebih rendah diri. Merasa diri paling bersalah, merasa diri paling tidak sempurna. Dan sebaliknya, orang yang merasa diri paling sempurna, paling baik, paling segalanya, hati-hati. Mungkin aja Anda sudah menyamakan diri Anda dengan Sang Pencipta sendiri. Karena yang paling memiliki segalanya itu hanya Sang Pencipta. Sedangkan manusia, pengetahuannya sedikit pun tidak akan sama dengan Sang Pencipta. Jadi, kalau saudara kita menganggap dirinya sudah berpengetahuan, terus satu lagi, dia mengatakan bahwa dalam salib itu ada unclean spirit. Mungkin Bang Daniel juga tidak pernah membaca kalau Musa pernah meninggikan ular di padang gurun supaya orang-orang dari bangsa Israel yang kena panggut dari ular dan memandang kepada ular yang terbuat dari tembikar itu, mereka akan selamat, tidak akan terenggut nyawanya. Jadi kalau kita mau kita seharusnya mencari dulu kenapa ada patung, kenapa ada ini, ada itu. Janganlah kita langsung menggunakan pemikiran kita yang kita anggap bahwa kita sudah pandai, kita sudah tahu segalanya. Kasihan. Ya. Itu namanya apa? Kita mengajarkan kebodohan. Karena orang yang pintar, dia tidak akan langsung mendengarkan sesuatu dan langsung bereaksi, langsung bilang, oh ya betul juga ya. Tidak. Orang yang memiliki pengetahuan, saat dia mendengarkan sesuatu, dia akan menyelidiki. Dia akan mencari tahu apakah ini benar atau tidak dulu. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Ya, saya sepakat ya dengan Bu Resna. Tapi kalau saya lihat Daniel Mananta ini
ya itu yang saya katakan ya, dia ini sebenarnya bukan mau mencari sesuatu dari Ustadz Abdul Somad ya. Kalau saya baca di berita dia ini kan kasihan ketika udah Abdul Somad ini ditolak masuk Singapura ya, jadi dia mau bersahabat lah seperti itu. Nah, jadi saya melihat di dalam persahabatannya ini dia sepertinya mau bela Ustadz Abdul Somad karena kan orang Kristen itu tahu ya bahwa Ustadz Abdul Somad ini menghina kekristenan. Jadi dia mau coba bela Ustadz Abdul Somad bahwa Ustadz Abdul Somad benar ya katakan bahwa di salib ada jin kafir. Nah, tapi permasalahannya di situ ya. Saya juga heran, Daniel Mananta ini kan bukan baru 1 hari 2 hari jadi Kristen ya. Agak aneh kalau bagi saya dia tidak tahu bahwa Kristen ini tidak sembah patung. Ini satu hal yang aneh. Bahkan Yesaya 44 yang dia bahas itu juga sebenarnya kalau saya lihat dia itu tahu bahwa itu kan penyembahan kepada patung atau berhala adalah hal yang bodoh. Nah, tetapi di situ yang saya tidak habis mengerti, kenapa tiba-tiba dia kembalikan itu ke Kristen gitu. Nah, ya sebenarnya itu sih yang jadi permasalahan si Daniel Mananta ini. Tapi saya sih sangat yakin ya, tidak ada Kristen yang akan terpengaruh oleh ucapannya Daniel Mananta. Karena ini kan bukan hal yang terlalu sulit. Ya, semua orang Kristen pasti paham bahwa tidak ada Kristen yang sembah patung. Bahkan Kristen yang sesat ya, bidat kekristenan pun mereka tidak sembah patung ya. Saksi Yehova apa sembah patung? Tidak, mereka tidak sembah patung ya. Jadi tidak ada Kristen yang sembah patung. Ya begitu Bu Resna. Silakan Bu Resna, ada yang mau ditambahkan lagi? Di saat kita mulai ya pergaulan terkadang menyesatkan kita. Pergaulan yang tanpa ilmu, pergaulan yang tanpa kendali, pergaulan yang kita jadikan sesuatu yang menyeret kita kepada sesuatu yang akhirnya pergaulan kita yang selama ini kita kan kurang referensi. Kalau kurang referensi, orang yang kurang referensi pasti hanyut. Maaf, tapi saya sendiri juga dulu saya pernah hampir hanyut. Tapi saya bersyukur karena saat itu saya pernah berdoa. Karena ada dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka akan mendapati. Dan karena itu saya akhirnya meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu, saya tidak kenal Tuhan dengan benar, karena saya ini seorang manusia. Tetapi saya yakin Tuhan akan mengajarkan saya untuk mengenal dirimu. Saya tidak ingin menjadi orang yang takut akan Tuhan, tetapi saya ingin menjadi orang yang jatuh cinta. Kenapa? Karena jika saya takut akan Tuhan, maka kemungkinan saya mungkin akan menjauh. Karena rasa takut itu kadang-kadang membuat orang menjauh. Rasa takut itu juga membuat orang menjadi benci. Tetapi saya ingin jatuh cinta kepada Tuhan. Ajarlah saya untuk mencintaimu Tuhan. Bertambah hari, ajarlah saya untuk mencintaimu. Karena dengan saya yakin kalau saya mencintaimu Tuhan, saya akan mendekat dengan Tuhan. Gitu. Dan itu betul-betul Tuhan kabulkan. Ya, amin. Terima kasih Bu Resna. Terus semangat baca dan belajar Alkitab. Tuhan menyertai. Saya turunkan dulu ya Bu Resna. Terima kasih Bu Resna. Ya, kawan-kawan. Jadi itu ya, betul ya tadi apa yang dikatakan Bu Resna bisa jadi perenungan kita bersama ya. Nah, sambil tunggu apakah ada yang mau masuk lagi, saya baca beberapa live chat ya. Ini dari Pak Hilarius Tumibe ya. Ya saya 44 ya betul Pak. Ya tadi ya betul. Ya, terima kasih Pak Hilarius sudah masuk tadi. Ya, ini kita baca dulu ya. Saya baca dulu ya. Ya ini ya, intinya ya semua agama punya simbol ya, Kristen, Islam, Buddha, Hindu dan lain-lain semua punya simbol. Ya selama sebagai simbol tidak disembah, ya itu kan pasti punya makna bagi setiap agama, itu tidak jadi masalah, asal jangan disembah ya. Ya ini Pak Hilarius, Shalom, Jeep SKD, oh ini kepada Jeep SKD ya. Jeep SKD, ya ini saling menyapa ya antara Jeep SKD dan
Hilarius ya. Kita yang berikutnya. Ya, saya hanya bacakan yang tidak menyinggung agama lain ya. Ini bagus ya dari Aisyah. Inilah pergaulan yang tidak benar. Kenali Tuhan Yesus secara pribadi, jangan asal, hati-hati. Ya, betul ya Bu Aisyah. Ya, jadi kita harus gali Alkitab ya, minta dorongan itu dari Roh Kudus ya. Itu baru tandanya kita ada Roh Kudus di dalam kita ya. Kalau dalam diri kita ada dorongan untuk mau baca dan belajar Alkitab ya, kemauan itu pasti dari Roh Kudus ya. Alkitab sudah catat itu ya, hanya saya lupa ayatnya ya. Baik. Ini dari San, apa ini? Pakai video. Kalau pakai suara kurang bagus ya, jangan edit kalau mau tahu di video aja. Ini entah untuk siapa ya, maksudnya untuk saya. Ya kalau saya tidak pakai video ya, karena mengantisipasi ya hal-hal tertentu. Ratna Dumilah ya, tapi saya jelas ya, saya tidak pernah serang-serang agama lain ya. Ratna Dumilah, aku umat awam Katolik, belum pernah menyembah patung. Aku rasional masuk Katolik karena sangat logis. Aku menghormati Bunda Maria karena satu-satunya perempuan perawan yang langsung dipilih oleh Bapak YHWH. Ya, memang kekristenan itu harus pakai rasio ya. Jadi kalau ada Kristen katakan, ada orang katakan untuk jadi Kristen hanya iman, tidak perlu rasio, itu salah besar ya. Dalam hal ini saya sepakat ya, perlu rasio ya, termasuk ketika dia masuk Katolik. Ya, saya juga paham Katolik Protestan tidak ada yang sembah patung. Ya, bahkan tadi saya katakan ya, aliran sesat kekristenan saja seperti Saksi Yehova tidak sembah patung. Ya, jadi sejauh ini saya belum tahu apakah ada aliran sesat kekristenan yang sembah patung. Ya, kalau ada yang sembah patung pasti kan aliran sesat ya. Tapi sejauh ini saya tahu tidak ada. Setahu saya tidak ada ya. Ya makanya saya bingung juga ya, referensi siapa yang dipakai oleh Daniel Mananta. Oh ya, saya baru ya, ternyata Bu Ratna Dumilah ya, ternyata Daniel Katolik ya. Saya tidak berani katakan karena saya tidak yakin ya. Jadi mungkin dia benar Katolik ya. Oke lah, tapi ya biarkan ya, itu urusan dia Bu. Oke, terima kasih Bu Ratna Dumilah. Ini apa ini? Ini San ya. Inilah dunia menjadi sorotan publik ya, yang dilahir dengan atas nama siapa? Maaf ya, ini kurang jelas. Nah, ini ya, jangan membuat patung ya, untuk disembah tidak boleh ya, sebagai simbol tidak ada masalah. Saya lupa katakan ya, lambang negara itu semua juga patung ya. Jadi pemikiran kita jangan terlalu sempit ya. Roh jahat, kalau menurut saya ya, roh jahat itu bukan hanya untuk apa dia tinggal di dalam patung di situ diam terus ya. Kerja roh jahat itu mempengaruhi ya, dia akan masuk ke berbagai bidang kehidupan manusia ya. Dia akan masuk ke dalam dunia kerja, dia masuk ke dalam dunia pendidikan ya, dia bahkan dia masuk juga ke dalam dunia agama seperti itu ya, untuk mempengaruhi banyak orang ya, dan membuat kita memberhalakan sesuatu yang tidak harusnya kita dewakan seperti itu. Jadi pekerjaan iblis itu sebenarnya lebih seperti itu ya. Oh, ini ternyata Kasdiono ini Islam ya. Makanya dia tulis itu ya. Rasionya di mana Tuhan mati di tiang salib? Ini sebenarnya kalau Anda mau bertanya Kasdiono, masuk ke sini, masuk ke saya ya, saya akan jawab. Karena kalau Anda hanya bicara di live chat untuk pertanyaan ini percuma ya, saya jelaskan mau apa ya. Tapi jawaban singkatnya saya berikan ya, yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan ya, tetapi Allah anak dalam natur manusianya ya. Nah, saya katakan seperti ini, apa Anda memahami? Ya, tentu tidak ya, saya tahu itu. Ya, jadi yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan, itu manusia ya, Allah anak dalam natur manusianya. Ya, itu jawaban saya. Ya, kalau mau jawaban panjang silakan masuk ya. Apa ini? Kalau mencari subscribe aja nih kerja ya. Mungkin saat ini bukan ya, mungkin orang Malaysia atau apa ya, bahasanya saya kurang memahami ya. Nah, ini nih. Saya umat Kristen, MNL ya, saya umat Kristen mendukung dia jadi mualaf. Tetapi jangan
jangan NNT menjelekan agama sebelumnya. Ya ini betul ya, sepakat saya. Karena umat Kristen tidak pernah memusuhi orang yang mualah. Betul, saya sangat sepakat dengan MNL ya, karena ajaran kami sangat berdosa memusuhi sesama manusia. Ya, kita Kristen tidak pernah memusuhi sesama manusia ya, kita mengasihi sesama manusia. Ya, terima kasih kawan-kawan. Sudah tidak ada yang masuk lagi ya. Saya pikir sudah cukup panjang juga ini. 1 jam 25 menit. Ya, jadi saya akan akhiri saja live sore hari ini. Ya, jadi singkat saja kawan-kawan, untuk masalah Daniel Mananta tidak perlu kita terlalu ambil pusing ya, tapi kita perlu nyatakan sikap bahwa itu salah. Tetapi saya yakin sekali perkataan Daniel Mananta tidak akan mempengaruhi apapun terhadap kekristenan ya, karena itu hal yang sangat dasar ya, anak SD saja tahu ya. Ya, lalu yang paling penting harus kita pahami ya, untuk kita ini tidak perlu bergaya sok rohani seperti itu ya, hanya untuk mencitrakan bahwa kita ini orang Kristen. Tidak perlu seperti itu ya. Tetapi yang penting ya, kita ini minta, berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus berikan kita kemauan ya, supaya Roh Kudus bantu kita temukan keindahan di dalam Alkitab. Itu yang perlu kita doakan ya. Nah, jadi itu saja kawan-kawan yang mau saya sampaikan. Mari kita sama-sama semakin rindu, semakin giat belajar Alkitab ya, dengan cara yang benar, karena akan lebih banyak lagi yang seperti ini, bahkan jauh lebih parah, lebih menyakitkan daripada hal-hal seperti ini ya. Pasti akan lebih banyak lagi ya, karena dunia ini ya seperti itu ya. Itulah dunia yang sudah dipengaruhi dosa. Ya kawan-kawan, itu saja ya yang mau saya sampaikan. Terima kasih ya, ini kan hari Sabtu ya, jadi saya juga mau mengucapkan kepada seluruh kawan-kawan saya ya, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain ya, selamat menikmati akhir pekan ya bersama keluarga terkasih. Terutama untuk kawan-kawan saya Kristen, mari kita juga persiapkan diri ya, karena besok kita akan sama-sama beribadah di dalam gereja. Meskipun kita tidak di satu tempat yang sama ya, tetapi makna kita bergereja adalah kita berkumpul bersama seluruh umat Tuhan ya, pasti di dalam roh ya. Itu bisa ada kebersamaan itu di hari Minggu ya, itu salah satu makna kenapa pentingnya gereja bagi kita ya. Oke, itu saja kawan-kawan yang mau saya sampaikan. Terima kasih, selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari bersama keluarga. Ya, terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ya ini ada yang naik ya. Oke lah, ini terakhir ya saya naikkan. Saya tunda dulu tutupnya ya. Ini ada yang naik. Oh ya, sudah keluar lagi. Ya baiklah. Ya, terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga mohon subscribe bagi yang belum. Selamat berakhir pekan dan Tuhan memberkati.